Selamat datang kembali di podcast RR Ritual bersama saya Viana Benita. Saya mau singgung sedikit Pak tentang kiprah Bapak di kancah internasional ya Pak, karena ternyata Bapak ini adalah perwakilan pembicara DTPK, Testimoni 55 ASN Benchmark Kemenkes dari Papua sampai Aceh, dan mendapatkan Award National and History Pelayanan DTPK di KBRI negara Singapura. Itu jauh sekali ya berarti ya. Nah, ini gimana Pak cerita di balik prestasi internasional ini Pak? Jadi Ibu, kami ini setelah mengikuti penganugerahan setelah selesai, itu Menteri Kesehatan secara resmi mengumumkan dan Wakil Menteri mengumumkan bahwa kami dikasih hadiah. Ya. Jadi waktu itu ada bagian ASN, kami mendapatkan benchmark. Benchmark itu studi banding, ada yang ke Rusia, ada yang ke Singapura. Kalau yang non ASN ini hadiahnya motor 1 unit. Kemudian nanti akan dijadikan ASN. Sama yang kader kesehatan ini mendapatkan motor 1 unit. Jadi kami mengikuti penganugerahan. Waktu itu kebetulan ketika penganugerahan sesi tanya jawab dengan Pak Menteri. Itu memang dari Maluku Tenggara saya sudah siap bahwa saya harus menjadi penyanyi pertama di Forum Nasional. Ketika proses pergi itu memang saya doanya tidak amin. Saya minta Tuhan, proses ini sudah puncak secara de facto dan di jure di nasional saya harus tampil di nasional. Jadi ketika pembukaan itu sekitar jam 6 subuh. 6 subuh jam 4 lagi saya sudah bangunkan teman saya yang dokter anestesi, dokter Reno, dokter saya bilang, "Dok, ayo kita bangun. Oh, nanti jam 5." Saya bilang, "Tidak, kita harus duluan." Saya punya maksud itu. Kami orang pertama yang minum teh pagi. Sampai panitia tahu, Obet sudah duluan. Kemudian saya duluan ke itu ballroom untuk penganugerahan. Saya minta izin ke Sapam sampaikan Pak Obet, nanti jam 6 baru pintunya dibuka. Saya komunikasi dengan beliau, saya sampaikan bahwa kami datang dari jauh. Jadi niat saya ini memang betul-betul saya mau memaknai masuk ke dalam. Saya langsung meletakkan tas saya itu di meja paling depan. Itu saya masih ingat meja nomor 11. Jadi setelah menteri, wakil menteri, tamu, setelah itu saya. Itu bagian penganugerahan. Jadi ketika setelah minum teh pagi, itu panitia membuka pintu, itu seluruh langsung serobot masuk. Karena se-Indonesia kan, masuk itu teman-teman kan semua kan mau ke depan. Saya dengan santainya jalan ke depan kan, memang sudah ada tempat duduk, saya datang duluan, saya duduk paling depan. Jadi ketika sesi tanya jawab, saya penanya pertama waktu itu di Forum Nasional, videonya saya tanya. Jadi saya bertanya tentang sistem pendidikan di Indonesia. Ketika saya bertanya setelah selesai, jam makan siang, ternyata saya didatangi oleh salah satu staf Menteri Kesehatan. Beliau menyampaikan bahwa mana Pak Obet kembali. Kebetulan waktu itu Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku dan Ibu Kepala Seksi Ibu Ilona ada. Mereka mempertemukan saya. Beliau menyampaikan bahwa Pak Menteri menyampaikan salam, hormat, dan minta SK kamu. Katanya Pak Menteri menjanjikan nanti saya dikasih kuota khusus untuk pendidikan S2. Karena anak pulau yang berani bertanya di Forum Nasional. Jadi saya kasih SK, kemudian dokter yang bersangkutan memberikan nomor WA ke saya. Jadi ketika suatu saat saya ingin melanjutkan S2, saya boleh mengambil informasi ke dia. Saya lanjut yang di Singapura. Ini kan kami sudah pulang ke Pulau. Kami disurati sama kementerian kesehatan bahwa kami melakukan studi banding ke Singapura. Saya seperti disampaikan oleh saya lapor Pak Bupati, Pak Sekda, Kepala Dinas, Sebelum kami dokter anestesi saya lapor ke saya. Kami berangkat sampai ke besoknya kami ke Singapura. Memang ketika pesawat landing itu saya nangis. Saya nangis karena saya tidak membayangkan bahwa saya bisa sampai ke tempat ini. Kami sampai, kami makan siang di bandara, lalu kami sempat ke lalu siangnya lagi kami ke menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Itu seluruh kabir staf KBRI Singapura sama duta besar Indonesia di Singapura. Kemudian acara pembukaan setelah selesai, kemudian sampailah ke penyampaian testimoni dan waktu itu memang saya tidak disiapkan, tapi ada 2 teman Papua dan saya tiba-tiba dipanggil ke depan. Waktu itu saya ingat Dr. Wulan,
staf menteri kesehatan di Nakes. Ketika mencari orang di bagian tengah untuk maju ke depan, itu tidak ada yang ke depan. Akhirnya saya duduk paling belakang karena memang saya masuk dalam ruangan itu, saya paling menghormati ruangan itu karena forum internasional. Pendidikan saya cuma S1 anestesi. Saya memilih duduknya di bagian di pojok paling kiri kayak bangun ini, saya duduk paling karena saya mengambil organisasi jadi 59 SE itu latar belakang pendidikan, ada yang S3, S2, S1, spesialis. Jadi ketika Dr. Wulan meminta mereka untuk maju ke depan, mereka mungkin ada pada pertimbangan lain sehingga tidak maju. Saya yang dipanggil. Saya bukan testimoni seperti video. Jadi ya itu ya Pak, maksudnya Bapak ini diminta untuk maju ya, semuanya gas gitu. Jadi yang itu mungkin semangat itu juga yang mengantarkan Bapak akhirnya ke pencapaian-pencapaian Bapak itu ya, kayak tidak menolak lah apa yang baik seperti itu. Nah, dari semangat Bapak yang diceritakan dari awal itu gimana ya Pak? Saya dengerinnya aja kayak luar biasa banget. Dari yang tadi kata Bapak awalnya jadi ojek, terus juga yang kurir bareng ya Pak. Iya. Itu terus jualan besi. Iya, jualan besi. Itu kayak dari situ tapi punya keinginan untuk belajar terus gitu. Nggak cuma sampai kayak saya sudah jadi perawat, udahlah, udah dapat kerja di sini, udah aman. Tapi dicari lagi ilmu apa yang belum saya punya, dipelajari lagi, dan itu yang luar biasa sekali dan harus banget dicontoh sama mungkin calon-calon perawat di Maluku Tenggara dan Kota Tual ini.